Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan. Xiao Yan telah berkultivasi seperti ini sepanjang waktu. Ada kekayaan origin Key of the Emperor di sini. Koeksistensi air dan api membuat Xiao Yan memiliki ketahanan yang kuat. Saya khawatir selain burung undet seperti Mark milik Xiao Yan, kemampuan pemulihan benar-benar tak terkalahkan, lebih kuat dari area inti sim lainnya. Seiring berjalannya waktu, persaingan untuk simulasi inti semakin kuat. Pengintai keluarga Lan dan keluarga Murong semuanya telah keluar, dan aliansi hitam juga mulai bersiap untuk menghadapi yang lain dan bersaing untuk peta misteri surgawi. Area simulasi di area simulasi inti kali ini tidak memainkan banyak peran sama sekali. Orang-orang dari keluarga besar dibunuh oleh aliansi hitam, atau mereka langsung diusir. Xiao Yan perlahan menghela nafas keruh, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Xiao Yan selalu menjadi orang yang akan membalas kebaikannya dan membalas dendamnya. Kali ini dia diplot melawan Xiao Yan oleh Liga Hitam. Harus melapor. Tetapi, di antara 4 orang itu, tidak hanya 1 orang yang memiliki roh artefak, tetapi 3 lainnya kejam dan jelas tidak biasa-biasa saja. Belum lagi mereka berempat terkoordinasi dengan baik. Terlebih lagi, Xiao Yan mengekspos semua kartunya kali ini. Lain kali, dia harus berhati-hati untuk melarikan diri daripada memikirkan cara membunuh orang. Itu masih belum cukup kuat. Jika dia bisa memasuki puncak kaisar atau bahkan kaisar Xiao Yan, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh keempat orang ini secara perlahan satu persatu. Xiao Yan mengambil pil dan melihat sekeliling yang kosong dengan sedikit kesepian di matanya. Sekarang keluarga Murong tidak bisa kembali, Xiao Yan masih sedikit malu. Tidak peduli apa, dia berutang budi pada Yu Xueyan. Bantuan ini Xiao Yan harus membayar kembali, tapi Yu Xueyan membencinya sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari keluarga Murong. Namun, sudah lebih dari setengah tahun sejak dia memasuki area simulasi inti, dan dia tidak memiliki berita tentang Linglong Guo sama sekali, yang membuatnya tidak cemas. Setahun tidak terlalu lama. Jika dia tidak dapat menemukan Linglong Guo, dia bisa menjadi iblis kapan saja setelah dia keluar. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu di keluarga Murong. Xiao Yan akan terbunuh atau tidak sengaja melukai orang lain, terutama Murong Qingcheng. Xiao Yan tidak tahu seperti apa penampilannya jika dia menjadi iblis di depan Murong Qingcheng. Itu pasti sangat menakutkan, dan Murong Qingcheng bahkan mungkin terbunuh secara tidak sengaja. Xiao Yan merasa sedikit lebih malu saat memikirkan bayangan biru itu. Sekarang tubuhnya sudah dalam kondisi baik, Xiao Yan tidak akan lagi tinggal di tempat ini. Xiao Yan membuka tubuhnya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah tempat di mana batu-batu aneh berdiri. Seseorang yang terluka, menyeret tubuh yang lelah dan berlari dengan panik. Ada 3 serigala di belakang pria itu. Serigala itu tidak kuat dan yang terkuat ada di puncak alam roh kaisar. Tetapi orang di depannya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya ketika dia menghadapi kombinasi seperti itu. Anda harus tahu bahwa para jenius yang masuk ke sini adalah para jenius dari setiap keluarga, dan bahkan Yan Cai dan Lia khusus dari keluarga Lan adalah kaisar kelas menengah. Di depan kekuatan seperti itu, ketiga serigala ini bukanlah apa-apa. Namun, orang ini juga dianggap sebagai orang yang memiliki sedikit kontak dengan Xiao Yan. Satu-satunya orang di Alchemist Guild yang bukan apoteker, Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng sangat tertekan akhir-akhir ini. Di bawah serangan kuat dari Kapten Aliansi Hitam, persekutuan alkemis tidak memiliki perlawanan sama sekali. The Great Array of 10,000 Fires adalah salah satu formasi yang membanggakan dari Alchemist Guild, dan juga merupakan alasan mengapa Ye Xiaosheng bisa menjadi salah satu pemimpin Alchemist Guild. Namun, suhu nyala api tidak berpengaruh pada Mark, yang adalah seekor phoenix. Kecuali dia memiliki Skyfire, pada dasarnya dia tidak akan terluka dengan kemampuan penyembuhannya yang tidak normal. Dia terluka parah dan lolos dari pengepungan Liga Hitam, dan dia tidak mematahkan slip giok jiwa untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia terluka parah,
Dia bertemu dengan 3 serigala seperti itu, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkannya, luka. Ye Xiaosheng menyapa aliansi hitam ribuan kali di dalam hatinya, dan mengepalkan slip giok jiwa di tangannya. Ini adalah satu-satunya harapannya. Berlari untuk hidupnya setidaknya berkali-kali lebih baik daripada kehilangan nyawanya di sini. Dia telah memutuskan bahwa selama 3 serigala mendekat lagi, dia akan menghancurkan slip giok jiwa di tangannya. Tetapi pada saat ini, sekelompok api kuning pucat muncul di depan 3 serigala. Ada sedikit ketakutan di mata ketiga serigala, dan Tianhuo memiliki kekuatan pencegah bawaan untuk hewan seperti serigala. Orang yang melakukannya tentu saja Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan juga sangat keberatan dengan Ye Xiaosheng, orang ini bisa melihat banyak hal tentang setiap gerakan orang, dan dia sangat bijaksana. Tapi setidaknya itu bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Sebagai seseorang di posisinya, Ye Xiaosheng adalah anggota Alchemist Guild, dan dia secara alami harus fokus pada kepentingan Alchemist Guild. Ye Xiaosheng menatap prajurit penyelamat yang tiba-tiba muncul, menunjukkan sedikit kegembiraan. Terima kasih, Ye Xiaosheng buru-buru membungkuk pada Xiao Yan. Ini kerja keras, kamu harus cepat dan istirahat, kamu tidak terluka parah. Xiao Yan tersenyum, satu teman lagi berarti satu musuh berkurang. Inilah yang diajarkan Murong Qingcheng padanya. Jika Xiao Yan baru saja datang ke benua penciptaan, Xiao Yan tidak akan campur tangan dalam hal seperti itu. Ada begitu banyak orang di dunia, dan beberapa orang akan mati setiap hari. Dia bukan orang baik, tetapi iblis yang membalas kebenciannya. Tetapi dengan dia, sulit untuk tidak berubah. Seperti yang dikatakan Murong Qingcheng, dia menanggung hutang darah puluhan juta atau bahkan ratusan juta nyawa manusia. Ye Xiaosheng tidak banyak bicara, hanya duduk dan mulai mengatur napasnya untuk memulihkan dendam dan energinya. Tidak ada pembelaan untuk Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin membunuhnya, maka saya khawatir dia tidak akan diselamatkan. Kekuatan jiwa Xiao Yan diselidiki, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun di sini, dan Xiao Yan merasa lega. Ini adalah hal yang baik bagi mereka bahwa tidak ada seorang pun di sini, dan jika mereka bertemu seseorang dari aliansi hitam sekarang, itu akan berakhir. Mengenai aliansi hitam, meskipun Xiao Yan enggan mengakuinya, Xiao Yan memang sedikit takut, bahkan lebih dari istana jiwa asli. Istana jiwa tidak memiliki banyak otak, tetapi orang-orang dari Liga Hitam lebih licik daripada kelinci. Setiap istana jiwa datang untuk memberi mereka pengalaman satu persatu, Liga Hitam datang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Namun, Xiao Yan juga harus menghadapi ketakutan akan ketakutan. Setelah begitu banyak badai dan gelombang selama bertahun-tahun, anggota Liga Hitam akan memukulinya. Tidak bisakah dia menemukan temannya sendiri? Suatu hari, Xiao Yan akan berkumpul di sekitar sekelompok rekan tim yang bisa disebut keluarga seperti Lan Bin dan Murong Qingfeng. Beberapa hari berlalu, dan Ye Xiaosheng juga pulih. Dia berdiri dan mengenakan jubah baru. Pulihkan, kata Xiao Yan. Sudah pulih 70%, dan tidak ada waktu. Jika kita tidak bergegas, kita akan melewatkan acara utama. Sebagian besar kekuatan tempur aliansi hitam dan beberapa keluarga besar dikumpulkan oleh danau kecil di tengah, dari area simulasi inti. Mata Ye Xiaosheng ada kilasan antisipasi, apakah mungkin untuk membuat komebak di pertempuran terakhir? Danau kecil di area simulasi inti. Xiao Yan memandang Ye Xiaosheng dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa begitu banyak orang di sana. Ini benar-benar di luar harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga besar datang ke sini hanya untuk pengalaman, tetapi mereka seharusnya datang dengan tujuan yang sama seperti dirinya. Yah, ada tujuan Liga Hitam kali ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang dicari Liga Hitam, tetapi dilihat dari lineup yang dikirim oleh Liga Hitam kali ini, saya khawatir mereka bertekad untuk menang, dan sekarang seluruh area simulasi inti adalah tidak banyak orang lagi. Ye Xiaosheng berkata dengan sedikit emosi. Hanya 5 orang atau 2 orang di aliansi hitam yang dapat menyelesaikan pemurnian formasi api segudang dari persekutuan apoteker.
Saya khawatir situasi keluarga lain belum tentu jauh lebih baik daripada situasi persekutuan apoteker. Mata Ye Xiaosheng dipenuhi dengan darah ketika dia menyebutkan aliansi hitam, dan kebencian sepertinya menelannya. Xiao Yan menjadi lebih khawatir dengan aliansi hitam setelah mengetahui tentang kekalahan total dari persekutuan alkemis. Terutama Kapten Aliansi Hitam, Mark Phoenix. Tipe orang yang secara otomatis dapat menyembuhkan lukanya kapan saja, di mana saja, tidak ada yang tidak berdaya dengannya, dan bahkan borgol batu pembunuh roh tidak berguna baginya. Dia hanya perlu memotong lengannya, dan mengandalkan kemampuan regenerasinya yang kuat untuk pulih sepenuhnya. Cara itu tidak mudah untuk dihadapi, dan ada pria berwajah hantu. Ye Xiaosheng memiliki ketakutan yang tak terbatas di wajahnya ketika dia menyebutkan pria berwajah hantu itu. Ratusan tubuh jiwa yang dipanggil oleh pria berwajah hantu itu membuat mereka sangat menderita. Tubuh jiwa berbeda dari boneka. Jika boneka itu dikalahkan, itu akan sama sekali tidak berguna. Ketika tubuh jiwa habis, itu hanya perlu kembali ke pria berwajah hantu, menelan ramuan dan segera bangkit dengan darah penuh. Sama seperti saat Yao Lao tertidur, Xiao Yan pergi ke rumah Nalan untuk mengambil bahan obat agar Yao Lao sembuh. Namun, aliansi hitam telah berdiri di benua penciptaan selama ratusan ribu tahun, dan telah mempelajari kekuatan jiwa secara menyeluruh. Itu juga wajar untuk mengetahui cara memulihkan kekuatan jiwa. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan pria berwajah harimau yang dia lawan terlebih dahulu, pria berwajah singa yang membunuh Ning Tao, pria berwajah bangau yang membuat Lan Bin benar-benar kehilangan perlawanannya, dan pria berwajah beruang yang bertarung melawannya. Murong King Feng, ditambah pria berwajah hantu saat ini. Bersama-sama 5 orang ini adalah 5 tentara. Xiao Yan memiliki sedikit peluang untuk menang melawan mereka sendirian. Belum lagi Xiao Yan mungkin menghadapi 2 atau 3, dan bahkan Kapten Mark of the Phoenix. Saudara Chang Feng, saya tidak tahu apakah Anda ingin datang dan melihatnya bersama saya. Meskipun kita tidak dapat menghentikan Liga Hitam, kita selalu dapat melihat apa yang dicari oleh Liga Hitam. Dengan giok jiwa untuk melindungi kita, kita hanya perlu berhati-hati. Tidak apa-apa, saran Ye Xiaosheng. Terima kasih atas undangannya, Saudara Ye. Tetapi saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Meskipun Xiao Yan juga ingin tahu tentang apa yang dicari oleh aliansi hitam, yang terpenting baginya adalah si Linglong. Buah, jika dia tidak mendapatkan Linglong Guo, semua yang dia datangi ke sini tidak akan menarik. Ye Xiaosheng jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menolak dengan belak-belakan. Anda harus tahu bahwa hampir semua keluarga besar yang tersisa sekarang menunggu kesempatan untuk berurusan dengan aliansi hitam. Bahkan jika Xiao Yan tidak ingin membalas dendam, Guild Alchemist, dia harus menyumbangkan kekuatannya sendiri. Terima kasih banyak atas beritanya, Saudara Ye, tetapi saya juga memiliki pilihan terakhir. Saya harus menemukan ramuan obat yang sama yang disebut Linglong Guo. Setelah saya menemukannya, saya secara alami akan pergi bertarung dengan Anda. Xiao Yan berkata kepada Ye Xiaosheng. Linglong Guo, Ye Xiaosheng bergumam, sepertinya mengingat sesuatu. Mungkinkah kakak Ye punya berita? Xiao Yan bertanya pada Ye Xiaosheng dengan tatapan serius. Ye Xiaosheng mengangguk tetapi berbicara dengan ekspresi serius, jelas buah yang sangat indah ini tidak mudah didapat. Meskipun buah linglong tidak berharga, itu juga merupakan bahan obat yang langka. Ketika saya datang ke area simulasi inti dengan Guild Alchemist, saya melihat buah linglong sekali, dan buah linglong disaingi oleh klan obat dan klan kuno. Namun, ketika Snipe dan Klam bertarung, nelayan menang, dan keduanya terbunuh oleh bayangan. Anda harus menebak bahwa orang itu adalah sekutu pembunuhan aliansi hitam. Orang ini bernama Geping. Dia adalah pembunuh profesional. Anda dapat pergi lihatlah ke sekeliling untuk melihat apakah Anda dapat menemukan pohon buah linglong. Jika tidak, Anda hanya dapat memainkan ide Geping dari aliansi hitam. Ye Xiaosheng berkata kepada Xiao Yan, dan kemudian memberitahu Xiao Yan di mana dia bertemu aliansi hitam untuk mendapatkan buah linglong.
Setelah Xiao Yan mendapatkan posisi itu, ada kilatan kegembiraan di matanya. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan buah linglong dengan lancar selama perjalanan ini. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan buah linglong. Harga yang dibawa oleh pil pemakan kehidupan ke Xiao Yan terlalu mahal. Xiao Yan membunuh kerabat mantan rekan seperjuangannya, dan membunuh banyak orang tak bersalah. Xiao Yan tidak tahu siapa yang akan dia bunuh saat berikutnya meletus, tapi dia tidak akan membiarkannya, tidak peduli siapa itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Xiaosheng, Xiao Yan berjalan langsung ke arah yang ditunjuk Ye Xiaosheng. Ye Xiaosheng menatap Xiao Yan yang pergi dan menghela nafas. Orang ini tenang dalam pikiran, setia kepada orang lain, dan orang yang berteman, tetapi dia juga bisa menjadi lawan yang menakutkan. Ye Xiaosheng segera membuka tubuhnya dan berjalan menuju pusat area simulasi inti. Kekuatan aliansi hitam jauh melebihi harapannya. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan oleh aliansi hitam. Arah yang ditunjuk Ye Xiaosheng cukup jauh dari lokasi Xiao Yan, dan Xiao Yan butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Tapi tempat yang Anda lihat adalah gunung yang tandus dan liar, sepertinya buah linglong ini tidak ada di sini. Itu pasti dibawa keluar dari suatu tempat oleh orang dari klan kuno, dan kemudian orang dari klan obat mengetahui bahwa dia jahat dan mulai merebutnya. Xiao Yan berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam, karena itu masalahnya. Dia hanya bisa mengandalkan orang itu. Geping, bukan, bagaimanapun, masih ada akun yang harus diselesaikan dengan aliansi hitam, jadi mari kita mulai dengan Anda. Hutang Liga Hitam harus dilunasi, tetapi sekarang semua staf Liga Hitam telah berkumpul. Dengan sakit kepala, Xiao Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, seekor binatang terbang-terbang di langit. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu. Sebuah serangan menyerang binatang itu, dan binatang itu segera dirobohkan, dan dia menemukan catatan pada binatang itu. Semua anggota berkumpul, total 18 orang. Kata-kata sederhana itu membuat wajah Xiao Yan terlihat jelek. Di antara 18 orang, bagaimana cara membunuh Geping? Tunggu, surat ini dikirim. Selain 18 anggota Liga Hitam ini, hati Xiao Yan langsung tenggelam. Dia membunuh anggota Liga Hitam. Apakah keluarga lain bersama-sama membunuh anggota Liga Hitam? Apakah dia menjangkau begitu banyak orang sendirian? Apa yang sedang terjadi? Otak Xiao Yan berpacu dengan cepat. Geping, Ge Tianping, mungkin aku akan membunuhmu dengan percaya diri kali ini. Namun, untuk mewujudkan rencana ini dengan sempurna, seseorang perlu bekerja sama. Ini adalah tanah datar terjauh dari pusat area simulasi inti, dan seseorang sedang duduk di rumput saat ini. Seluruh tubuh pria itu berkobar dengan api biru muda, dan dia memegang buah roh perak di tangan pria itu. Pada saat ini, sebagian besar buah roh perak telah diserap, tetapi sedikit terakhir yang tersisa, dan itu tidak memakan waktu 1 jam. Waktu pria dapat diserap dengan lancar. Aura pria itu juga meningkat, dan dia telah membuat terobosan. Kaisar Qi di sekitarnya tampaknya bergegas ke arah pria itu. Mungkin setelah dia menyerap buah roh perak, dia bisa berhasil memasuki level kaisar. Itu akan menjadi level yang sama sekali baru. Orang ini tidak lain adalah Mark, Kapten Liga Hitam. Heping memberi Mark buah roh perak yang Heping ambil dari Xiao Yan. Mark akan menerobos saat ini. Selama dia menerobos, Mark akan selangkah lebih maju, dan peluang menang melawan orang itu adalah lebih baik. Mark berani menerobos penghalang terbesar di sini, dan di depan Mark adalah Lin Yue yang hampir membunuh Lan Bin. Lin Yue berpakaian hitam, dengan topeng hantu di wajahnya. Dengan perlindungannya, berapa banyak orang yang bisa menyeberang? Di belakang Mark adalah seorang pria dengan topeng beruang, yang berpakaian hitam dan memegang sebuah buku di tangannya. Dia mengenakan topeng beruang di wajahnya, tetapi tubuhnya tampak agak kaku, dan dia berdiri di sana seperti sepotong kayu. Jika Murong Qingfeng ada di sini, dia pasti akan mengenali pria bernama Ye Guang ini. Ada juga orang di sebelah kiri Mark, memakai topeng singa. Karena topeng itu, wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi pasti sangat kusam.
Menjaga sisi kanan, jika Xiao Yan atau Ning Xiaodi ada di sini, maka manusia bertopeng singa akan menjadi mimpi buruk mereka. Dan tepat sebelum mereka tiba, pria ini membunuh pemimpin keluarga Ning. Sisi kanan Mark juga memakai topeng, tapi itu bukan topeng binatang tapi topeng hantu. Orang ini adalah orang yang kekuatan tempurnya benar-benar meledak dalam pertempuran dengan alchemis Guile, pria berwajah hantu yang dikalahkan oleh Xuan Tianwu. 4 orang berjaga-jaga, yang berani bersaing dengan Kapten Aliansi Hitam. Keberadaan mereka bukan lagi kekuatan tempur, tetapi pencegah yang menakutkan. Siapapun yang pernah melihat aksi mereka akan memiliki perasaan takut terhadap keempat orang ini. Eksistensi menakutkan yang hanya perlu menutup mata dan mengandalkan taktik kerumunan untuk menghancurkan lawan mereka sepenuhnya seperti 3 jenderal di pasukan yang melanggar kota Roh Kudus. Di benua penciptaan di mana kekuatan dihormati, kota Roh Kudus menempati area yang sangat luas, dan orang-orang di kota Roh Kudus adalah semua jenis orang. Tetapi mengapa bahkan negara adidaya tidak berani menyakiti orang-orang di kota Roh Kudus? Itu karena keberadaan 3 jenderal. Setelah 3 jenderal membunuh seseorang yang sangat dekat dengan Immortal Supreme, kota Roh Kudus memasuki masa keemasan. Hampir tidak ada yang ingin memprovokasi 3 jenderal Holy Kota Roh sejak saat itu. 3 jenderal menjadi senjata pencegah kota Roh Kudus jauh lebih penting daripada kekuatan. Namun, ratusan tahun telah berlalu sejak 3 jenderal menjadi terkenal saat ini, dan generasi muda secara bertahap tumbuh dewasa. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mulai melakukan kejahatan di kota Roh Kudus, dan Luotong sekali lagi menunjukkan kekuatan pencegah ini melalui pertemuan. Jadi, jika Mark memiliki keyakinan mutlak di masa lalu, baik Lan Bin dan Murong Qingfeng hanya akan menonton dari kejauhan ketika mereka melihat pertempuran ini, tetapi penampilannya memecahkan situasi ini. Wanita yang memiliki kebijaksanaan manusia super itu, dia selalu bisa melihat sisi yang tidak bisa dilihat orang lain. Misalnya, keluarga Lan dan rombongannya yang ada di sini sekarang bukanlah semua orang dalam imajinasi Mark. Dengan hanya 3 orang, Xuan Tian, Sun Tong, dan Lia menghadapi formasi aliansi hitam yang begitu kuat, keluarga Lan pasti akan datang, karena Mark mengusulkan untuk menggunakan Skyfire Chenlin sebagai umpan. Kondisi ini membuat keluarga Lan dan rombongannya harus datang. Xuan Tian memandang pria bertopeng singa di depannya, dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Itu adalah 8 orang yang dipimpin oleh Murong Xuanfeng. Keluarga Murong termasuk 15 orang dari Xiao Yan. Ketika Xiao Yan pergi, Bai masih dibunuh oleh seorang pria yang dicurigai sebagai Xiao Yan, dan ada 13 orang. Murong Qingfeng tidak datang, tetapi meminta Murong Xuanfeng untuk membawa 8 orang, ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan Mark ini. Namun, Murong Xuanfeng menatap pria berwajah beruang di depannya dengan ekspresi jelek. Dia telah mendengar Murong Qingfeng mengatakan bahwa pria berwajah beruang ini dapat mengendalikan pasangan mereka dan juga mengendalikan binatang itu. Tuan muda kami mengatakan bahwa selama anggota keluarga Lan Anda dapat membunuh anggota keluarga Murong, mereka bisa mendapatkan Skyfire Chenlin. Demikian pula, anggota keluarga Murong juga bisa mendapatkan Skyfire dengan membunuh anggota keluarga Lan. Tentu saja, jika Anda bisa menembus pertahanan kita bisa langsung mengambil api. Pada saat ini, suara Lin Yue terdengar. Tanda ini juga ganas, dengan menjaga 4 raja besar yang dapat mendekati Mark. Jika kalian berempat benar-benar ada di sini, kita secara alami akan berbalik dan lari, tetapi sekarang seharusnya hanya ada kamu dan kaptenmu di sini. Setelah Xuan Tian selesai berbicara, kekuatan guntur muncul di tangannya dan menyerang secara langsung. Dia mengambil kepala pria bertopeng singa di depannya, topeng itu hancur, memperlihatkan wajah orang mati, dan dia adalah boneka. Murong Xuanfeng secara alami memperhatikan bahwa serangan yang sama jatuh pada pria berwajah beruang, dan dia adalah boneka tak bernyawa seperti pria berwajah singa. Demikian pula, Sun Tong juga telah menghancurkan topeng pria berwajah hantu, dan ketiga boneka itu semuanya berada di bawah kendali pria berwajah bangau Lin Yue.
Lin Yue juga secara otomatis melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan, menatap Lia dengan senyum di wajahnya. Lan Bin memilihmu untuk datang kali ini, aku khawatir itu adalah pilihan yang paling tepat. Orang itu tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri sama sekali. Dia bertemu dengan ratusan boneka, diculik oleh musuh, dan kehilangan salah satu bonekanya, lengannya. Ditinggalkan oleh temannya sendiri. Kapten ini sangat tidak memenuhi syarat, tapi dia memilihmu cukup untuk menebus semua kesalahan. Lin Yue memandang Lia dan berkata, sebagai lawan, dia tahu bahwa Lan Bin tidak akan pernah berpikir bahwa ada 3 dari 4 tokoh di sini, semuanya adalah boneka. Ini adalah bayangan di hatiku, bahkan Murong King Feng tidak bisa memikirkannya. Jika tidak, Murong King Feng tidak akan bisa membiarkan begitu banyak orang datang dan membawa 5 orang ke tengah danau sendirian. Itu rencana yang sempurna, alasan mengapa kamu menargetkan semua pemimpin keluarga adalah untuk meninggalkan bayangan di hati mereka. Selama mereka melihat orang berwajah harimau, orang berwajah bangau akan memikirkan kengerianmu. Jadi bahkan jika mereka membawa sejumlah besar orang, saya tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang di sini. Saya hanya akan menunggu Mark untuk menerobos ke Kaisar, dan ketika Mark menerobos ke Kaisar, mereka dapat diselesaikan. Lia berkata, beraninya kau menghadapi orang yang benar-benar menghancurkanmu di depanmu menyerangnya. Tidak berani, bahkan jika semua anggota keluarga datang, tidak berani, ini adalah kekuatan. Pada saat yang sama, Mark tidak perlu khawatir tentang keluarga Lan yang tidak datang. Tian Huo Chen Lin tidak dapat membantu mereka di sini. Ya, kami siap untuk menyerang Kapten. Yang sempurna adalah membunuh Kapten dan membiarkan orang lain melihatnya, seperti ketika berhadapan dengan Ning Tao. Apa yang mereka lihat adalah pria bertopeng singa, meninggalkan kesan di benak mereka. Adalah bahwa pria bertopeng singa dapat membunuh kapten, yang akan membuat mereka merasa seperti ini ketika mereka melihat pria bertopeng singa. Demikian pula, pria bertopeng singa kami, setelah melepas topeng dan bercampur di kerumunan, sangat umum biarkan kamu mengendurkan kewaspadaanmu, dan setelah kamu mengendurkan penjagaanmu, apa yang menantimu adalah kematian. Lin Yue melepas topeng di tangannya, memakainya lagi, melepasnya dan memakainya lagi, dan berkata kepada Lia. Namun, itu adalah tindakan sederhana yang membuat kulit Murong Xuan Feng berubah drastis. Apa yang dikatakan Murong King Feng kepada mereka adalah bahwa mereka harus berhati-hati ketika mereka melihat orang berwajah beruang. Menurut Lin Yue, mereka berjaga-jaga terhadap orang-orang yang tidak kuat, tetapi mengabaikan orang-orang yang bersembunyi di samping mereka. Haimeng yang berisiko memakai topeng sebenarnya memiliki lapisan efek seperti itu. Siapapun yang memakai topeng bisa menjadi manusia bertopeng singa dan menghalangi para pahlawan. Orang yang memakai topeng itu sebenarnya bercampur di antara kerumunan untuk memberi Anda pukulan fatal. Pada saat ini, buah roh perak di tangan Mark benar-benar terserap, dan hantu Phoenix di belakangnya juga banyak menguat. Sebuah tekanan berlalu, Kaisar tiba, dan terobosan Mark berhasil. Merasakan peningkatan tiba-tiba dalam aura Mark, baik Xuan Tian maupun Murong Xuan Feng tidak terlihat baik di wajah mereka. Aliansi hitam sudah cukup kuat, dan sekarang menambahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar dapat sepenuhnya menghancurkan mereka. Mark merasakan kekuatannya yang meningkat, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Segera membuka matanya, sama seperti Lin Yue, orang yang dia lihat bukanlah Xuan Tian, atau Murong Xuan Feng, tetapi Lia. Orang pintar akan mati lebih cepat. Karena kamu telah mengekspos kecerdasanmu, aliansi hitam akan menjadi yang pertama membunuhmu. Mata Mark memiliki niat membunuh. Dia tidak takut pada Murong King Feng atau Lan Bin, tetapi dia adalah satu-satunya yang takut pada wanita ini. Ada ahli strategi di sisinya, jadi dia tahu betapa menakutkan kekuatan tempur yang kuat yang dibawa ahli strategi ke tim. Oleh karena itu, bagian terpenting dari pertempuran antara kedua tim adalah menyelesaikan strategi masing-masing. Teleportasi diaktifkan. Mark muncul tepat di belakang Lia, dan api biru tua membungkus kepalan tangan Mark dan menghantamkannya langsung ke Lia. Pada saat ini,
Bahkan jika Xuantian ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Tetapi saat ini Lia tersenyum. Ya, dia tertawa. Rencananya telah berjalan sesuai dengan lintasan yang telah ditentukan, dan dia tidak perlu berada di sini. Cahaya putih tiba-tiba muncul, menahan serangan Mark, dan pada saat yang sama, pusaran angkasa muncul dan menyapunya ke dalamnya. Tiba-tiba, Lia menghilang di area simulasi inti. Pukulan Mark gagal, dan dia tertegun sejenak tapi itu sudah cukup. Tinju Xuantian sudah dikelilingi oleh api putih, dan Xuantian maju selangkah dan langsung meninju dada Mark. Di depan nyala api putih, nyala api biru di tubuh Mark tiba-tiba meredup banyak. Ini adalah pemaksaan api. Mark, sebagai burung undet, memiliki api binatang di tubuhnya. Api binatang ini telah terintegrasi dengan tubuhnya setelah bertahun-tahun berlatih. Jika api binatang itu tidak padam, Mark dapat mengandalkan kekuatan api untuk bangkit kembali. Demikian pula, jika nyala api redup, efektivitas tempur Mark juga akan berkurang. Tetapi jadi apa? Dia adalah kaisar yang kuat, bagaimana kaisar bisa takut pada kaisar? Bahkan jika kaisar memiliki Skyfire, dan dia bukan satu-satunya yang memiliki Skyfire. Tubuh Mark mundur beberapa langkah. Tapi tidak terlalu jauh, apalagi lukanya. Tapi saat dia jatuh, sekelompok api putih juga muncul di tangan Sun Tong, menghantam Mark. Kekuatan Mark ditekan oleh api langit, dan yang lainnya tumbuh. Lebih penting lagi, Sun Tong jelas tidak memiliki api langit. Dengan tangan terbentang, mereka berubah menjadi sepasang sayap. Begitu mereka berkibar, Mark kembali ke belakang Lin Yue dan menatap Sun Tong. Akhirnya, matanya tetap tertuju pada cincin di tangan kanannya, cincin ajaib dari penyimpanan roh. Sun Tong tidak memiliki api langit, tetapi Xuantian dapat menyuntikkan api langit ke dalam cincin ajaib penyimpanan roh, sehingga Sun Tong juga dapat memiliki api langit. Murong Xuanfeng melihat kedua belah pihak berkelahi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Pusat area simulasi inti, dibandingkan dengan hutan, padang rumput, dan gurun di luar, ini adalah danau kecil dengan air yang jernih. Danaunya tenang, tanpa jejak ombak, sebersih cermin. Hanya sesekali dapat melihat beberapa tanaman air. Namun, di sekitar danau ada 8 monster menakutkan, 3 anjing neraka. Setiap monster memiliki 3 kepala dan 1 tubuh. Tetapi mereka semua sedang tidur, seolah-olah mereka ada di sini khusus untuk menyambut tamu dari jauh. Namun, para tamu terlambat, dan mereka tidak bisa tidak tertidur. Di kilometer jauhnya, ada lebih dari selusin orang, dan pemimpinnya adalah He Ping. Ahli strategi Haimeng, meskipun dia tahu bahwa tempat dengan peta misteri surgawi penuh dengan bahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat pemandangan di depannya. Ini sangat sulit setelah akhirnya mengusir keluarga lain. Sekarang saya telah menemukan 8 bintang jahat, masing-masing adalah puncak kaisar, dan bersama-sama akan ada 24. Di sebelah Mark adalah seorang wanita berpakaian hitam. Melihat ketiga anjing neraka, dia berkata dengan ringan, "Aku akan menyelesaikannya sendiri." Kepala anjing neraka berkepala 3 perlahan membuka matanya, tetapi belum datang. Sebelum dia sempat melihat lawannya, cahaya putih keluar dari jari-jari wanita berpakaian hitam dan menusuk matanya, dan kepalanya langsung meledak. Pada saat yang sama, kepala lainnya juga menunjukkan warna teriakan, dan mengeluarkan beberapa gonggongan. Tetapi wanita berbaju hitam itu tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Tetapi saat cahaya itu berkedip, ia datang ke langit di atasnya dan menebasnya dengan pedang. Segera, darah berceceran di mana-mana, dan kepala lainnya langsung dibunuh oleh wanita berbaju hitam yang sedang kesurupan. Dari awal hingga akhir, ketiga anjing neraka itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dengan kecepatan mengerikan dari wanita berbaju hitam itu. Setelah menyelesaikan ini, wanita berbaju hitam menyeka darah pada pedang di tangannya, diam-diam berjalan ke samping, berhenti berbicara, dan menutup matanya dan beristirahat di pohon. Tampaknya apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan itu.
Kematian anjing neraka berkepala 3 dalam sekejap mata juga meningkatkan moral aliansi hitam, tetapi juga memberikan persiapan yang memadai bagi anjing neraka berkepala 3. Anjing neraka berkepala 3 itu dipenggal oleh Ling Yunyan karena dia tidak melakukannya, bereaksi sama sekali, tetapi sekarang berbeda. 7 anjing neraka berkepala 3 lainnya juga membuka mata mereka. Dengan kemarahan meletus dari mata mereka, seolah-olah mereka akan membunuh semua orang di sini. Cerberus menerkam ke arah kelompok aliansi hitam. Namun, 1 tubuh jiwa, 2 tubuh jiwa, dan puluhan tubuh jiwa mengelilinginya. "Tuan, berikan orang ini kepadaku." Seorang pria yang mengenakan topeng hantu berjalan keluar dan berkata, "Jika itu masalahnya, serahkan yang berikutnya padaku." Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dengan topeng beruang, dengan sebuah buku bersampul hitam di tangannya. "Karena kamu telah mengambil tindakan, kami secara alami tidak bisa ketinggalan." Pria bertopeng singa dan pria bertopeng harimau juga pergi untuk berurusan dengan monster sendirian. "Ayo pergi juga." Pada saat ini, seorang pria dengan tombak pedang di tangannya, ular emas di pedang, seorang pria dengan palu ganda, dan seorang peracun juga berjalan keluar. Mereka berempat bekerja sama untuk membunuh monster itu. "Beri aku satu lagi." Pada saat ini, selusin burung tiba-tiba muncul di hutan, terbang menuju 3 anjing neraka pada saat yang bersamaan. "Berikan yang terakhir kepadaku." Seorang pria berjalan keluar. Dia seperti ular berbisa di malam yang gelap. Raja dalam pembunuhan namanya Getian. Bencana. Pertempuran antara para elit di Liga Hitam dan monster dimulai, dan banyak nelayan berkumpul dengan tenang. Apa yang paling mereka harapkan adalah bahwa aliansi hitam dan monster-monster ini akan bertarung sampai mati dalam pertempuran, sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu. Yang paling penting adalah membalas penghinaan yang dibawa oleh aliansi hitam kepada mereka. Siapa yang mengira bahwa sebagai generasi jenius, mereka tidak akan mampu melawan di bawah serangan aliansi hitam? Apakah orang-orang dari Liga Hitam khawatir tentang ini? Jangan khawatir sama sekali. Having bahkan berpikir bahwa kekuatan tempur Liga Hitam dapat menyelesaikan monster-monster ini dalam hitungan menit. Ini adalah kartu truf dari kartu truf. Bagaimana beberapa anjing yang berduka bisa dibunuh sesuka hati? Yang paling gila adalah pria berwajah hantu. Jumlah tubuh jiwa yang dia kendalikan melebihi 100 angka, dan dia hampir bergegas maju tanpa takut mati. 3 kepala Cerberus berkepala 3 tidak bisa menahan pemboman sembarangan seperti itu, dan tidak butuh waktu lama untuk 2 kepala mereka diledakkan. Kepala lainnya juga dipenggal oleh pria berwajah hantu dengan pedang, dan serangan berturut-turut membuatnya tampak sedikit lebih cepat daripada wanita berpakaian hitam. Yang lainnya adalah pria berwajah harimau. Pria berwajah harimau memiliki atribut bumi dan dapat memobilisasi kekuatan bumi. Ketika 3 anjing neraka bergegas ke arahnya, dia meninju tanah. Tiba-tiba seekor anjing neraka berada di tengah, dan tanah di sekitarnya mulai melorot ke tanah. Anjing neraka itu benar-benar jatuh ke dalam lubang yang dalam, dengan 4 kaki. Itu bahkan lebih terikat oleh tanah, dan itu ditarik keluar tidak peduli apa. Selanjutnya, itu adalah penguburan satu sisi. Pria berwajah harimau itu memindahkan tanah dari atas ke bawah dan menuangkannya ke dalam lubang yang dalam. Dengan cara ini, anjing neraka berkepala 3 dikubur hidup-hidup. Yang paling mengejutkan adalah Ye Guang, pria berwajah beruang. Teknik Ye Guang agak aneh. Dia hanya membalik-balik buku untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, 3 anjing neraka di depannya dimasukkan ke dalam buku dengan kilatan cahaya putih. Pria itu sendiri menderita beberapa luka. Pria bertopeng singa lainnya, pria bertopeng singa, tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Medan perangnya adalah hutan, dan tidak ada terlalu banyak pohon di sini. Tetapi setelah membayar sedikit harga, dia juga membiarkan 3 anjing neraka di depan, dari dia masuk ikuti. Adapun kelompok 4, setelah menderita kerugian kecil, mereka secara bertahap berubah dari kekalahan menjadi kemenangan, ketika 1 kepala memuntahkan api. Pria dengan perampok panjang memicu mesin, dan ujung pistol menembus api dan menikam 1 di kepala.
Satu kepala juga dihancurkan setelah 36 palu ditumpangkan, dan ini adalah kekuatan gabungan dari keempatnya. Kecepatan Geping juga sangat cepat. Sebagai seorang pembunuh, yang harus dia lakukan hanyalah membuat serangan mendadak. Meskipun itu membatasi kekuatannya di sini, dia tidak takut. 3 anjing neraka bergegas ke arahnya. Satu kepala menyemburkan api neraka. Dia mengelak, dan pisau terbang menebas lutut anjing neraka. Salah satu lutut anjing neraka segera dipotong, dan anjing neraka itu berbalik ke kecepatan di depannya juga setengah berdetak, lebih lambat, dan dia hampir jatuh. Tapi setengah tembakan ini sudah cukup untuk seorang pembunuh. Getian melompat ke punggungnya dan menghancurkannya dengan pukulan. Cerberus kehilangan kaki depannya dan jatuh ke tanah. Getian membuang 3 pisau terbang dan menusuk ke kepala Cerberus, memenangkan kemenangan penuh. Di langit, lebih dari selusin burung tersebar, dan seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas seekor burung besar. Wajah tampan dengan bulu di tangan. Petugas intelijen Haimeng. Nama orang ini adalah Bai Feng. Pada saat ini, orang-orang Haimeng jauh lebih tidak menghina Bai Feng. Anda tidak akan membencinya jika Anda melihatnya mengambil kepala Cerberus dengan bulu. Terutama kelompok binatang terbang yang dia kendalikan. Beberapa kali dia akan jatuh dari langit dan ada seekor binatang yang menunggunya di bawah. Selain itu, aliansi hitam berhasil menyelesaikan rencana ini semua berkat teknik pengendalian hewan Bai Feng. Di langit, Bai Feng hampir tak terkalahkan. Melihat 8 anjing neraka berkepala 3 yang meninggal secara tragis, He Ping juga menghela nafas lega. Tidak hanya tidak menyebabkan terlalu banyak korban, tetapi juga dapat mengejutkan orang-orang itu. Siapapun di antara kalian yang menyelam di bawah air dan lihatlah. Pada saat ini, He Ping berkata kepada sekelompok orang di belakangnya. Aku akan pergi. Pada saat ini, seorang pria kekar keluar dan berkata, mereka semua telah melakukan perbuatan baik, dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa sendiri. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melepas bajunya dan terjun ke dalam air, menyebabkan semburan ombak. Bai Feng, kamu pergi untuk berjaga-jaga. Jika seseorang mendekat, biarkan mereka pergi, atau bunuh mereka, kata He Ping. Bai Feng mengangguk, memekik seekor elang, dan pergi dengan selusin burung. Semua orang melihat ke danau yang tenang dan menghela nafas lega. Tidak ada kabar baik, tetapi tidak ada yang tahu seberapa dalam dasar danau itu. Untungnya, Kaisar Dou dapat bertahan hidup di air lebih lama daripada Mandarin. Kekuatan puncak Kaisar, setidaknya 1 jam tidak masalah, tetapi jika melebihi 1 jam, sulit untuk mengatakannya. Tentu saja, yang paling penting adalah mempertimbangkan tekanan air. Semakin dalam Anda menyelam, semakin Anda membutuhkan energi dendam untuk menahan tekanan air. Jika tidak, tekanannya akan terlalu tinggi dan Anda akan mati. Namun, mereka yang memiliki pil obat di tubuh mereka tidak perlu khawatir, dan mereka tidak perlu khawatir tentang konsumsi dendam terlalu cepat jika mereka memiliki pil obat. Tapi yang paling menakutkan adalah jarak pandang di dalam air. Dan karena ketidaktahuan mereka dengan dunia bawah laut, jika ada makhluk yang menyerang mereka, mereka akan menganggap diri mereka tidak beruntung. Namun, jika Anda ingin untung, Anda harus membayar. Seiring berjalannya waktu, tepat ketika semua orang merasa gelisah, berita datang dari Bai Feng bahwa pria dengan wajah bangau telah kembali. Ini adalah berita yang menggembirakan, tetapi wanita yang bersandar di pohon itu tidak membuka matanya. He Ping memandang keempat orang itu dari jauh dan dekat, dan menghela napas lega. Yang dipimpin oleh 4 orang ini adalah pria bertopeng berwajah bangau, dan di belakang pria berwajah bangau adalah orang-orang berwajah bangau, berwajah singa, dan berwajah harimau. Hanya saja orang dengan pria berwajah macan itu sepertinya kehilangan satu lengannya. Di mana kaptennya? Bagaimana dengan situasi di sana? He Ping bertanya kepada He Mian dengan manusiawi. Kapten sudah bertarung dengan mereka, tetapi keluarga Lan dan keluarga Murong hanya mengirim beberapa orang. Kapten meminta saya untuk kembali untuk mendukung Anda. He Mian berkata dengan manusiawi. Itu benar, wanita di keluarga Lan tidak bodoh, kalau tidak kita tidak akan membunuhnya dengan harga setinggi itu.
Nah, singkirkan bonekamu. Mata Heping menyapu 3 orang di belakangnya. Berkata, di kali ini, jarak antara 3 boneka dan 4 orang yang bertarung dengan Xiao Yan sangat dekat. Mata Heping berhenti pada lengan boneka yang patah dan berkata, Lin Yue, kamu baik-baik saja. Tuan, nama saya Lin Yue, tetapi bukankah kita mengatakannya ketika saya mengenakan topeng? Anda ingin memanggil saya Hemian, kata Hemian dengan manusiawi. Setelah mendengarkan kalimat ini, Heping akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dan keraguan di hatinya juga hilang. Maaf, aku karena, sebelum kata-kata Heping selesai, cahaya putih menyala, dan serangan menyerang pria dengan lengan patah dengan wajah harimau. Wanita yang tadi bersandar di pohon hendak memulai lagi. Orang-orang dari aliansi hitam tercengang. Langkah macam apa ini? Tetapi saat berikutnya mereka mengerti. Pria yang mengenakan topeng harimau memegang pedang panjang di tangannya dan menikam peracun dalam kelompok 4, tetapi bayangan hitam muncul di depan pria bertopeng harimau dengan kilatan cahaya. Kedua pedang bertabrakan, memancarkan semburan api. Tepat ketika pria berwajah harimau itu bergerak, pria berwajah bangau yang dipimpin oleh 3 lainnya juga menyerang orang yang menggunakan palu ganda dalam kelompok 4. Pria bertopeng singa menyerang pria itu dengan tombak, dan pria bertopeng beruang menyerang pria itu dengan artefak. Di antara mereka, pria yang menggunakan tombak yang terluka dalam pertempuran diracuni sebelum dia bisa menghentikannya. Pria bertopeng singa itu juga mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah wajah halus dengan sedikit kedinginan. Itu adalah Yue Xuan. Orang dengan roh alat beruntung dapat melarikan diri, dan pria berwajah beruang itu juga mengungkapkan wajah aslinya. Tetapi dia sedikit menyesal, meskipun dia terluka parah, dia tidak membunuhnya. Orang ini adalah ginseng salju. Orang yang menyerang dan mengayunkan kedua palu itu berhasil memotong salah satu lengan lawan. Orang ini juga mengungkapkan wajah aslinya, dan itu adalah Feng Xiao. Dengan topeng dan lengan yang patah, siapa lagi orang ini selain Lan Bin? Tidak heran Ling Yunyan akan melakukannya. Jika ada sesuatu di dunia ini yang membuatnya cukup tertarik, orang ini adalah satu-satunya. Tidakkah rasanya gagal, iparku? Ling Yunyan memandang Lan Bin yang mengenakan topeng. Meskipun dia tidak bisa melihat seperti apa wajah Lan Bin yang tersembunyi di balik topeng itu, tetapi dia tahu. Lan Bin wajahnya jelas tidak tampan. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Ling Yunyan. Ling Yunyan sendiri agak mirip dengan Ling Yun Xiao dalam penampilan, tetapi dia sedikit lebih dingin dari Yun Xiao. Lampu pedang berpotongan, dan hati Lan Bin juga tidak tenang. Dia adalah saudara perempuannya. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengayunkan pedang padanya, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menyakiti kerabatnya. Dia dengan jelas mengingat kesengsaraan dan kesedihan kematian Chen Lin ketika dia meninggal tanpa mayat yang lengkap. Kebencian di langit muncul, dan kekuatan di tangan Lan Bin meningkat pesat. Hanya satu tangan, tetapi kekuatannya masih kuat. Ledakan. Kedua pedang itu terpisah satu sama lain. Topeng Lan Bin diam-diam hancur. Lan Bin menatap Ling Yunyan dengan kesedihan di hatinya, dan kepahitan tanpa kata menggenang di hatinya. Bunuh mereka, Heping segera memerintahkan, dan selusin orang bergegas menuju 4 Lan Bin. Kamu keluar dulu, kata Lan Bin kepada keempat orang itu. Kapten, Feng Xiao memandang Lan Bin dan berkata, kami hanya memiliki kesempatan ini, dan jika kami kehilangannya, kami akan kehilangannya. Saya harus tinggal, kalian semua pergi. Kata Lan Bin, semua mitra belum pergi. Dia tidak bisa menjadi yang pertama pergi. Dia tidak bisa meninggalkan pasangannya. Melihat lebih dari selusin orang dari aliansi hitam yang datang, Feng Xiao dan Yue Xuan menghancurkan slip giok jiwa di tangan mereka. Mereka tahu karakter Lan Bin, dan mereka sudah setuju untuk mundur dengan satu pukulan. Sue Ken memandang Lan Bin dan diam-diam datang ke sisi Lan Bin dan berkata, Kakak Bin, Sue Ken akan selalu berada di sisimu. Karena Kakak Bin tidak pergi, aku akan tinggal. Melihat Sue Sen, Lan Bin mengangguk tak berdaya. Ini adalah masalah di antara kita. Datanglah jika kamu tidak ingin mati.
Ling Yunyan berkata kepada sekelompok orang di aliansi hitam, dan dia tidak merasa lemah karena mereka adalah mitra. Orang-orang dari aliansi hitam berhenti karena kata-kata Ling Yunyan. Sekarang setelah Yue Xuan dan Feng Xiao keluar, hanya Sui Shen yang tersisa. Meskipun mereka tidak mau, intimidasi Ling Yunyan masih berhenti. Untuk wanita ini, saya khawatir tidak ada seorang pun selain Mark yang dapat memberinya pelajaran. Bahkan Mark, setidaknya di area simulasi inti. Terima kasih, Lan Bin memandang Ling Yunyan dan berkata. Aku hanya ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling penting. Aku hanya menggunakan keterampilan bertarung mempercepat Dewa Cahaya Tiga Kepunahan, mengandalkan ilmu pedang untuk memenangkanmu, dan kemudian membunuhmu. Jangan pikirkan tentang itu, melarikan diri, aku akan berada di sana sebelum kamu melarikan diri. Aku bisa membunuhmu, tapi hutangmu pada adikmu harus dibayar kembali. Ling Yunyan melirik Sui Shan dan berkata. Lan Bin menghela nafas tapi tidak membantah apapun. Ya, itu salahnya. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pergi menemui istrinya, dan dia bahkan tidak menaruh dupa di kuburannya. Mata Lan Bin tampak tertutup oleh lapisan kabut, dan kesedihan Ling Yunyan yang tak dapat dijelaskan sepertinya menghentikannya. Lebih dari selusin orang di aliansi hitam memperhatikan mereka berdua, bahkan melupakan misi utama mereka. Tetapi bahkan jika mereka memiliki ribuan keraguan, mereka hanya bisa menunggu. Sebuah daun jatuh diam-diam jatuh dari pohon dan berkibar ke tanah di antara keduanya. Ling Yunyan mengambil tembakan pertama. Dia berlatih pedang sejak dia masih kecil. Dia memiliki keunggulan unik dalam ilmu pedang. Melihat Ling Yunyan yang mengancam, Lan Bin tidak punya pilihan selain mengepalkan pedang di tangannya. Bersaing dalam hal kecepatan, dia menghadapi Ling Yunyan dengan kegagalan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan, dan bahkan jika Lan Bin lebih kuat dari Ling Yunyan, tidak mungkin dia menyakiti Ling Yunyan. Seperti yang dianalisis Jiutu dan Zihu, Lan Bin sangat mementingkan perasaan, dan Ling Yunyan dapat membunuhnya tanpa keraguan. Tetapi dia tidak hanya tidak dapat menyakiti Ling Yunyan, dia juga harus melindungi Ling Yunyan. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan untuk Lan Bin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pedang Ling Yunyan tidak aneh atau rumit, tetapi cara yang paling langsung dan mendominasi. Namun, dengan pedang di tangan kanannya, kekuatan jiwa dilepaskan untuk mendeteksi semua perubahan di sekitarnya, dan kekuatan jiwa dapat secara akurat menentukan posisi Ling Yunyan dan arah pedang. Ledakan, Ling Yunyan menebas dari atas ke bawah, kekuatan yang mendominasi membuat tangan kanan Lan Bin bergetar, meningkatkan output kekuatan. Ling Yunyan berguling di udara dan berguling tidak jauh, melihat lengan kosong Lan Bin itu. Jika kekuatan Lan Bin mencapai puncaknya, dia mungkin bisa bersaing dengannya, tetapi kehilangan tangan akan membuat Lan Bin kalah. Pedang pancuran meteor, Ling Yunyan menggelengkan kepalanya dan menarik pikirannya kembali. Dia memintanya sendiri. Ling Yunyan melemparkan pedang ke langit, dan pedang itu memancarkan cahaya putih, dan pedang panjang yang tampaknya populer menyerang Lan Bin dengan serangkaian hantu. Melihat serangan Ling Yunyan, alis Lan Bin berkerut, dan hujan deras yang lebat hampir menghalangi semua jalannya. Ketika hujan populer jatuh di tanah, itu akan meledak secara otomatis, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Teleporting, Lan Bin tidak ingin melawan Ling Yunyan sembarangan, jadi dia teleport langsung dari jangkauan serangan Ling Yunyan. Seorang pengecut, kamu hanya tahu bagaimana cara melarikan diri. Kapan kamu bisa bertarung dengan ceroboh seperti laki-laki? Ling Yunyan memegang pedang panjang di tangannya dan menebas Lan Bin. Pedang itu menakjubkan. Pedang tidak menumbuhkan rumput apapun. Ling Yunyan menebas dengan satu pedang, dan semua rumput liar di belakang Lan Bin dimusnahkan. Pakaian Lan Bin melekat erat di tubuhnya, tetapi dia sendiri tidak terluka parah. Ling Yunyan tidak memberi Lan Bin kesempatan untuk beristirahat, dan datang ke sisi Lan Bin dengan kecepatannya. Menyerang lagi. Heping menghela nafas, meskipun Lan Bin secara bertahap dirugikan sekarang, tetapi Ling Yunyan tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Lan Bin tanpa menggunakan 2 dari 3 dewa cahaya lainnya. Ini adalah urusan Ling Yunyan,
Dia tidak bisa ikut campur, jadi dia mengarahkan pandangannya ke danau. Danau itu tampak tenang, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Pria berpakaian hitam yang dikirim oleh Haimeng ke dalam air sudah menyelam ke dalam air hampir beberapa ribu meter. Dasar danau agak gelap, dan dia tidak bisa melihat terlalu jauh di sini. Dasar danau adalah tidak penuh dengan ikan dan udang seperti yang dia bayangkan, air dan rumput liar. Namun tiba-tiba, pria berbaju hitam itu seperti melihat secercah cahaya, warnanya keemasan. Tapi dalam sekejap, sentuhan emas itu menghilang. Pria berbaju hitam itu mengedipkan matanya untuk memastikan bahwa dia salah membacanya, tetapi garis emasnya hilang. Pria berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, haruskah dia melanjutkan atau kembali saja? Selanjutnya, dia tidak tahu monster seperti apa yang ada di dasar danau. Tetapi jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan dimarahi oleh ahli strategi. Lupakan saja, masalah besar adalah kematian. Pria berbaju hitam itu berpikir sejenak, lalu melanjutkan berenang menuju dasar danau, sedikit mempercepat. Tepat setelah pria itu menyelam, di ujung kejauhan, sepasang mata biru muncul. Dia menepuk dadanya yang terbalik dan menghela nafas lega, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takut ketika dia memikirkan pria yang berenang ke arah itu, dasar danau. Ada sebuah kotak di tangannya, tetapi kotak itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Dia mengibaskan ekornya sedikit dan segera pergi ke hulu. Tentu saja, pria berbaju hitam itu secara alami tidak tahu tentang semua ini, dan saat ini dia sedang bergegas ke hilir. Namun, saat kecepatan menyelam semakin dalam, perasaan tidak nyaman datang kepadanya, dan dia merasa bahwa sepertinya ada monster besar yang tersembunyi di dasar danau. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ekor besar jatuh ke arahnya, dan dia masih mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat sepasang mata sebesar wastafel, bersinar dengan ganas. Pria berbaju hitam itu sudah linglung di bawah serangan ekor. Sebelum dia bisa membela diri, sebuah ekor melewati tubuhnya, dan darah segera menyebar. Orang kedua dari aliansi hitam yang datang ke sini terbunuh. Siapapun yang mencuri hartaku akan dihukum. Monster itu benar-benar meludahkan kata-kata manusia. Ling Yunyan menebas Lan Bin dengan pedang. Lan Bin menggunakan teleportasi untuk menghindar lagi. Serangan Ling Yunyan mendarat di danau, dan gelombang setinggi 100 meter tiba-tiba meledak di danau. Semua orang menelan ludah. Serangan wanita ini begitu kuat, tetapi kejutannya masih akan datang. Tiba-tiba, sesosok muncul dari danau. Itu adalah Putri Duyung yang sempurna. Putri Duyung memiliki rambut hitam panjang, sepasang mata biru, wajah halus, dan bulu mata panjang bergetar. Kulit Putri Duyung seperti salju, dan hanya ada bagian atas tipis di tubuh bagian atas, yang menggambarkan puncak kembar yang tinggi. Di bawah pinggang adalah ekor ikan yang lengkap, tetapi sisik ikannya berwarna emas, bersinar terang di bawah sinar matahari. Pada saat ini, bahkan Ling Yunyan berhenti. Meskipun Haimeng tahu bahwa Yan Kai adalah Putri Duyung, tidak ada yang pernah melihat Putri Duyung. Pada saat ini, kecantikan Yan Kai mekar tanpa syarat. Secara alami, ini adalah pertama kalinya Lan Bin melihat Yan Kai dalam keadaan Putri Duyung. Biasanya, Yan Kai dalam bentuk manusia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yan Kai yang begitu bersinar. Namun, saat ini, mata Putri Duyung penuh dengan kepanikan dan ketakutan, memegang sebuah kotak di tangannya. Jika penampilan Putri Duyung membawa mereka pemandangan yang menakjubkan, maka apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka jatuh ke neraka. Ledakan, permukaan danau sekali lagi setinggi 100 meter, dan kepala besar dibor keluar. Itu adalah kepala banteng dengan 2 tanduk melengkung banteng di atasnya. Saat berikutnya, tubuh monster itu juga muncul, panjangnya lebih dari 50 meter, berputar seperti ular. Monster muncul di belakang Putri Duyung, menunjukkan lidah panjang dan mata lebar. Pada saat ini, Yan Kai tepat di sebelah mulut monster itu. Pada saat ini, Yan Kai tampaknya menjadi makanan monster itu. Yan Kai merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Tapi keterkejutannya belum berakhir, sosok biru di kejauhan terbang dengan cepat dan bergabung dengan Kam.
Itu adalah burung dengan mulut panjang, sayap indah, tubuh ramping, dan nyala api biru memancar dari seluruh tubuhnya. Tetapi saat ini dia terbang menuju kotak di tangan Putri Duyung. Kapten Liga Hitam Mark ada di sini, dan dia melakukan debutnya di momen paling spektakuler. Selama pertempuran dengan Suantian, Mark secara bertahap memahami rencana Lia, dan wajahnya sangat putus asa, dan dia meninggalkan Suantian dan bergegas ke sini. Jika Lan Bin bergabung dengan Aliansi Hitam akan menderita kerugian besar, tetapi ternyata dia salah dan Lan Bin ketahuan. Rencana Lia setengah berhasil, tetapi tidak berhasil. Ini adalah pola yang sangat indah. Putri Duyung yang cantik, Phoenix yang agung, dan monster bertubuh ular berkepala lembu sebagai monster membentuk gambar yang indah ini. Jika momen ini bisa dibekukan, itu bisa menjadi karya yang indah. Namun, semuanya terjadi hanya dalam beberapa puluh detik. Selanjutnya, mereka akan menghadapi pukulan keras dengan kekuatan yang sebanding dengan kaisar tertinggi World of Warcraft. Wajah Lan Bin pucat saat ini. Awalnya dia hanya meminta Yan Cai untuk bertanya, tetapi sekarang telah menjadi adegan ini, dan semacam penyesalan telah datang ke hatinya. Ketika orang-orang dari Aliansi Hitam melihat Mark datang, mereka pertama-tama senang, dan kemudian khawatir apakah kapten mereka dapat mengambil makanan dari mulut binatang itu dan mengambil kembali kotak itu. Tubuh pria berpakaian hitam dari Haimeng sudah mengapung di atas air, dan darah merah cerah telah mewarnai air danau di sekitarnya menjadi merah. Monster tubuh ular berkepala banteng itu menunjukkan giginya yang panjang, dan tangannya yang berwarna-warni memegang kotak itu dengan erat, dan nyala api di tubuh Mark menjadi cerah kembali. Ledakan. Aku capek 2 kali sehari, takutnya lama gak update sepulang sekolah. Mari kita lihat apakah ada waktu untuk menebus liburan musim dingin. Yan Cai, buang kotak itu dan hancurkan slip giok jiwa. Pada saat kritis, Lan Bin berkata kepada Yan Kai. Yan Kai membuang kotak di tangannya. Mark segera terbang menuju kotak. Cahaya putih muncul di sekitar Yan Kai, tapi cahaya putih ini menghilang setelah bertemu kabut yang disemprotkan dari mulut monster ular berkepala banteng. Soul Jade Slip tidak valid, dan Yan Kai menghadapi monster bertubuh ular berkepala banteng dengan wajah pucat. Sialan, sudah terlambat bagi Lan Bin untuk memulai teleportasi. Pada saat ini, Yan Kai tiba-tiba menghilang tanpa alasan, dan digantikan oleh seorang pria berjubah hitam, memegang penggaris seputih batu giok di tangannya. Ledakan. Sebuah kaki menabrak kepala monster ular berkepala banteng itu, dan kepala monster ular berkepala banteng itu tiba-tiba penyok ke bawah, tetapi pulih dengan cepat. Monster tubuh ular berkepala banteng itu memandang Xiao Yan, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar, dan dia menghirup udara dingin. Wajah Xiao Yan sangat berubah, dan kemudian dia mengunci seseorang dengan kekuatan jiwanya. Orang itu adalah Geping, yang akan dibunuh oleh Xiao Yan. Hati-hati dengan penggantinya, Geping tiba-tiba mengingatkan, tetapi sudah terlambat, sudah terlambat. Posisi Xiao Yan dan posisi Geping dengan cepat berubah, dan serangan Geping pada monster bertubuh ular berkepala banteng itu terlambat untuk dilawan. Udara dingin yang sedingin es sepertinya membekukannya, dan dia merasa bahwa energi dendam di tubuhnya mulai tersumbat, dan darahnya sepertinya terus menggumpal. Pada saat ini, cahaya putih menembus mata monster ular berkepala banteng, dan ada masalah dengan kunci monster ular berkepala banteng di Geping. Pada saat ini, Geping melesat pergi. Namun, udara dingin menyapu melewatinya, seluruh lengan kanan Geping membeku, dan perasaan dingin menusuk dadanya. Tapi setidaknya hidupnya terselamatkan, dan Geping jatuh dengan keras ke tanah. Udara dingin putih jatuh di permukaan danau, dan permukaan danau mulai membeku, dan terus menyebar, sampai menyebar ke pantai, dan tidak berhenti sampai sebagian besar pohon di sekitarnya membeku. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa dendam mereka dikonsumsi lebih cepat di dunia yang dingin ini. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Sisi lain sudah memegang kotak itu. Mata Mark menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan, tetapi saat berikutnya, ekor yang kuat dan kuat jatuh tepat di tubuh Mark. Mark tiba-tiba memiringkan tubuhnya,
yang ada di tubuhnya. Tangan kotak itu juga terlempar ke langit pada saat ini. Warna dunia berubah. Mark meludahkan seteguk darah di udara dan jatuh ke tanah dengan kejam. Bahkan dia harus mengelupas kulit pukulan marah di Zizun. Ini adalah batasan mutlak pada kekuatan. Melihat kotak yang jatuh, mata Mark menunjukkan ekspresi keengganan. Bagaimana dia bisa membunuh 8 anjing neraka dan masih ada monster seperti itu yang menghalangi. Cedera pada tubuh Mark pulih dengan cepat dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi Mark masih merasa itu tidak cukup cepat. Jika kotak itu jatuh ke tangan monster itu lagi, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan. Pada saat inilah orang yang memiliki roh alat bergerak. Ular emas di pedangnya terbang menuju monster ular berkepala banteng. Ular emas terus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya berbalik menjadi monster bertubuh ular berkepala banteng Jepang. Monster dengan ukuran yang sama. Ular emas melilit monster itu, dan mereka melihat kotak yang jatuh pada saat yang bersamaan. Monster ular berkepala banteng secara alami tahu bahwa ada juga ular yang melilit tubuhnya, tetapi saat ini matanya hanya tertuju pada kotak itu. Dan ketika lidahnya yang panjang menjulur, kotak itu akan jatuh ke lidahnya. Kotak itu berguling beberapa kali di udara dan langsung mendarat di lidahnya. Ketika ingin menelan kotak itu, cahaya putih melintas dan meledak di mulutnya. Badai energi yang kuat menjatuhkan kotak itu. Itu dikirim keluar dari Sekou dan naik ke langit lagi. Selain Ling Yunyan, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat? Harapan muncul lagi, dan luka Mark hampir sembuh saat ini. Dengan tangan terentang dan sayapnya mengepak, Mark terbang menuju kotak di tengah langit lagi. Kali ini dia pasti menang. Tapi Mark sangat cemas saat ini. Dia benar-benar lupa tentang Xiao Yan. Ketika Mark datang ke kotak pertama, penggantian terjadi. Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraih kotak itu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, Xiao Yan tahu bahwa apa yang aliansi hitam telah berusaha keras temukan pasti tidak biasa. Xiao Yan ingin membukanya, tapi ada kunci yang menguncinya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan memiliki 1000 cara, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Xiao Yan menghela nafas tapi kepuasan Xiao Yan hanya sementara. Pada saat ini, lebih dari selusin burung di langit terbang menuju Xiao Yan. Salah satu binatang memiliki sepasang cakar tajam di kakinya, dan pakaian Xiao Yan tergores, bahkan ada bekas darah di kulitnya. Tubuh Xiao Yan begitu kuat, tapi itu masih belum cukup untuk menghadapi serangan seperti itu. Sama seperti Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung terbang untuk pergi, sinar pedang menebas ke arah tangan Xiao Yan yang memegang kotak itu. Xiao Yan mau tidak mau melemparkan kotak itu di tangannya. Jika tidak, lengan Xiao Yan akan hilang. Kotak itu naik ke udara lagi, dan hati Mark menjadi tenang. Dia masih terburu-buru, sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukannya. Yunyan, kamu memblokir Lan Bin dan mereka bertiga. Xiao Yan menyerahkannya kepadaku. Heping, kamu memerintahkan orang-orang dari aliansi hitam untuk menangani ular besar ini. Bai Feng, kembali ke hutan dan perhatikan. Beruang muka, Anda bekerja sama dengan Bai Feng. Tandai sebagai kapten aliansi hitam, komando dan keterampilan analitisnya adalah yang terbaik. Meskipun Mark belum pernah menyentuh kotak itu, dia juga melihat gembok di kotak itu. Dilihat dari ekspresi Xiao Yan, kotak itu seharusnya tidak mudah dibuka, jadi kuncinya harus ditemukan. Tapi di mana kuncinya? Itu wajar untuk bertanya pada monster itu. Mark hampir yakin kuncinya ada di perutnya, dan binatang itu harus dibunuh untuk membuka kotak itu. Mark melebarkan sayapnya dan datang ke langit. Karena kamu memilih pertempuran udara, jangan turun. Aku ingin melihat seberapa banyak kekuatan yang bisa kamu berikan di langit. Merasakan kekuatan Mark, Xiao Yan merasakan sakit kepala. Dari Ye Xiaosheng, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan bertarung orang ini luar biasa. Sekarang dia telah menembus kurungan puncak Kaisar dan naik ke Kaisar. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Pada saat yang sama, Xiao Yan harus menemukan cara untuk membunuh Geping dalam proses bertarung dengan Mark, kepalanya besar. Namun, angin tinju Mark bersiul.
9 penguasa indah yang terampil muncul di tangannya. Tulang dan sayap Xiao Yan menyebar, menyesuaikan keseimbangannya. Untuk binatang terbang, medan perang yang paling cocok untuk mereka adalah langit di mana keuntungan mereka dapat dibawa ke dalam permainan penuh, seolah berjalan di tanah. Karena itu, untuk keuntungan ini, Mark pasti akan merebutnya dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk mendarat, mengaum. Monster ular berkepala banteng itu mengeluarkan teriakan aneh, dan tiba-tiba ular emas yang melayang-layang di tubuhnya mulai retak kecil. Orang aliansi hitam itu memuntahkan darah, dan roh alat itu terluka dan dia akan mendapat serangan balik, bahkan jika itu bukan untuknya jika reaksinya cepat. Aku takut roh alatnya juga akan dihancurkan oleh monster yang tubuhnya telah tumbuh begitu besar. Binatang kekuatan tertinggi Kaisar jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seseorang di puncak Kaisar. Kali ini, tubuh monster ular berkepala banteng itu menjadi lebih besar lagi. Cukup untuk memiliki tubuh lebih dari 50 meter. Sepertinya manusia di sini semua semut di matanya. Ekor panjang menyapu sekelompok orang dari aliansi hitam. Jangan panik Tiger Mian. Heping masih serius dengan serangan ini, tetapi dia tidak panik dan memerintah dengan tenang. Pria berwajah harimau itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengetuk tanah 2 kali dengan kedua tangan, dan kemudian dengan paksa, dinding panjang dengan panjang lebih dari 10 meter dan tinggi 5 atau 6 meter muncul di depan kelompok. Ekor monster bertubuh ular berkepala banteng itu menabrak dinding yang panjang, dan dinding itu dengan cepat runtuh, tetapi ini telah menghalangi kemajuan ular besar itu. Untuk tim yang bekerja sama secara diam-diam, kali ini sudah cukup bagi rekan satu tim untuk melakukan banyak hal. Belum lagi keberadaan otak tim Heping. Setelah pria berwajah harimau itu bergerak, pria dengan roh artefak menjadi sombong lagi. Ular emas kecil itu bergegas langsung ke mata monster tubuh ular berkepala banteng. Mata adalah tempat paling rentan bagi seseorang dan dalam keadaan seperti itu, bahkan binatang ajaib dengan kekuatan kaisar tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan jiwa yang kuat yang tidak dimiliki Warcraft, mereka terutama mengandalkan penglihatan mereka sendiri. Ketika ular emas muncul, beberapa pembunuh dari aliansi hitam juga bertindak sebagai elit di dunia pembunuhan. Mereka benar-benar luar biasa dalam hal memahami waktu dan situasi saat ini. Tanpa bahasa apapun, satu orang menebas ke arah kepala monster itu, dan yang lain memukulnya 7 inci. Yang disebut, ular memukul 7 inci. Meskipun monster ini bukan ular dalam pengertian tradisional, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sesuka hati. Serangannya kuat, dan ada orang lain yang menyerang ekor monster itu. Meskipun hanya ada 3 orang, serangan panik semacam ini sama sekali tidak bisa diremehkan oleh tubuh ular berkepala banteng yang membutakan oleh satu mata. Monster bertubuh ular berkepala banteng itu memperkuat pertahanannya, tetapi ekor besar itu masih menabrak tim aliansi hitam. Beberapa orang bereaksi setengah detak lebih lambat dan menderita sedikit cedera, tetapi itu bukan apa-apa bagi mereka. Ledakan, pedang dan pedang berbenturan lagi. Ling Yunyan mengandalkan keuntungan kecepatan yang kuat untuk mendapatkan keunggulan lagi. Kali ini Lan Bin jelas merasa bahwa kecepatannya sama sekali tidak dapat mengimbangi Ling Yunyan, bahkan kekuatan jiwa yang kuat pun tidak berguna. Ling Yunyan bisa menyerang sesuka hati dengan impunitas, tapi Lan Bin tidak punya cara untuk menyerang kecuali untuk bertahan. Ini ditakdirkan untuk menjadi konfrontasi hidup dan mati yang tidak adil sejak awal. Engah, Lan Bin tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Serangan Ling Yunyan telah memukulnya dengan keras, dan Lan Bin menatap Ling Yunyan dengan tatapan kompleks di matanya. Rencana awal yang sempurna dihancurkan oleh keberadaan Ling Yunyan. Dikatakan bahwa 4 orang harus dihilangkan di area simulasi inti, tetapi serangan itu hanya menghilangkan 1 orang, meskipun 3 orang lainnya terluka parah. Tidak ada cara untuk membunuh mereka. Namun, Lan Bin tidak bisa menyalahkan Ling Yunyan, dan tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Lakukan apa yang Anda katakan, bahkan jika Anda memberikan hidup Anda untuk itu. Aku membawamu masuk, dan aku harus membawamu keluar.
Chen Lin, aku pasti akan membalaskan dendammu untukmu. Ling Yunyan menatap Lan Bin, yang berdarah. Pada saat ini, hatinya tidak senang, tetapi sedih. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa saudara perempuannya masih melindunginya ketika dia meninggal, dan apakah itu bukan untuk adiknya. Dia tidak akan mati. Saat itu, di keluarga Zhou di luar kota Roh Kudus, Ling Yunyan mengalami bagaimana rasanya membunuh Lan Bin sekali, tetapi kali ini dia menemukan bahwa perasaan ini sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Kakak Bin, Sue Ken memandang Lan Bin dan menangis dengan cemas. Namun, ketika Sue Sen ingin pergi ke tempat Lan Bin, Ling Yunyan mengulurkan jarinya. Cahaya putih melintas dan tubuh Sue Sen ditembus oleh cahaya putih, meninggalkan bekas luka. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, aku tidak keberatan membiarkan dia mengalami perasaan kehilangan orang yang dicintai lagi. Mata Ling Yunyan bersinar dengan niat membunuh. Yan Kai di samping sudah kembali ke bentuk manusianya. Meskipun dia sedang terburu-buru, tidak ada cara untuk menyelamatkan Lan Bin. Kenapa? Mengapa kamu tidak mengunjungi kakak perempuanmu selama bertahun-tahun? Mengapa kamu bahkan tidak menaruh dupa di kuburannya? Ling Yunyan memandang Lan Bin dan berkata, seolah dia memberi Lan Bin kesempatan terakhir. Karena ledakan, sayap berbulu biru bertabrakan dengan cahaya putih yang bijaksana 9 penguasa Linglong yang terampil, tetapi penguasa Linglong langsung menembus tubuh Mark dan menghantam udara, tetapi sayap Mark meninggalkan beberapa bekas di tubuh Xiao Yan lagi. Ekspresi Xiao Yan juga berubah. Meskipun dia mendengar Ye Xiao Sheng berbicara tentang kondisi Mark, jika Xiao Yan tidak secara pribadi mengalami pertempuran semacam ini, Xiao Yan tidak akan pernah percaya bahwa tubuh seseorang dilewati tanpa cedera. Skyfire muncul, dan sepertinya untuk menghadapi Mark, dia harus menggunakannya. Tanpa perlindungan keluarga Murong, Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati. Terutama di Tianhuo dan Tiansui, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Huai Bi bersalah. Melihat api langit Xiao Yan, mata Mark juga menunjukkan sedikit kejutan. Dia tahu yang terbaik bahwa api langit sangat terkendali untuknya, kalau tidak dia tidak akan memecahkan Chen Lin terlebih dahulu dengan kekuatan gemuruh. Di masa depan, Xuan Tian akan dihapus. Namun, sekarang berbeda, dia sudah menjadi kaisar. Tetapi dia tidak sebanding dengan seorang kaisar. Mark melebarkan sayapnya dan datang di depan Xiao Yan, menendang ke arah dada Xiao Yan. Api biru itu sedikit aneh. Xiao Yan melindungi Jiu Qiao Linglong di depan dadanya. Karena Skyfire, kali ini Xiao Yan bisa menyentuh entitas Mark alih-alih melewatinya lagi. Namun, bagaimanapun juga, kaisar adalah seorang kaisar, terutama kaisar yang mengerikan seperti Mark. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa didekati oleh kaisar berpangkat tinggi seperti Xiao Yan. Dengan pukulan ini, sayap tulang Xiao Yan segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mark secara alami tidak akan membiarkan Xiao Yan mendarat dengan mudah, dan mengepakkan sayapnya untuk mengejar Xiao Yan, tetapi kilatan cahaya muncul di depannya. Orang itu bukan Xiao Yan, tetapi Xuan Tian dari keluarga Lan. Ketika orang-orang dari aliansi hitam sudah siap, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk memulai pengganti, tetapi jika seseorang bekerja sama dengan Xiao Yan. Melihat Xuan Tian yang tiba-tiba muncul, sudut mulut Mark berkedut, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan seorang kaisar dengan dua api surgawi. Namun, dia sangat penasaran, mengapa Lin Yue tidak menghentikan Xuan Tian. Apakah Xuan Tian dan Murong Xuan Feng sudah ada di sini? Skyfire juga muncul di tangan Xuan Tian, dan dia menabrak Mark dengan keras, tetapi Xuan Tian jelas kalah dari Mark. Pertama, Xuan Tian adalah puncak kaisar, dan Mark memang seorang kaisar. Ada kesenjangan alami di antara keduanya. Terlebih lagi, dengan bantuan Murong Xuan Feng, meskipun Xuan Tian dan Sun Tong beruntung lolos dari pengejaran He menghadapi orang-orang, tetapi mereka berdua juga terluka parah. Dan meskipun ada pil obat, mereka tidak dapat mencapai puncaknya. Keduanya naik dan turun, dan Xuan Tian secara alami dirugikan.
Namun, kemunculan Suantian juga mengganggu rencana Mark untuk menahan Xiao Yan agar tidak menyentuh tanah. Tapi bagaimana bisa Suantian menyetujui rencana Xiao Yan? Anda tahu, melawan Mark di langit adalah pengalaman hampir mati. Bahkan jika Lia tidak ada di sana, Suantian tidak bodoh. Namun, Mark tidak akan terlalu banyak berpikir saat ini. Dia hanya ingin menyelesaikan sisi ini sesegera mungkin dan kemudian pergi untuk mendukung sisi Happing. Meskipun di bawah komando terpadu Happing, Liga Hitam tidak menderita korban besar-besaran saat ini, tetapi perbedaan kekuatan masih menyebabkan Liga Hitam mundur. Di paruh pertama area simulasi inti, hanya 2 orang yang meninggal, tetapi 2 orang hilang di sini, yang tidak dapat diterima oleh Mark. Xiao Yan baru saja mendarat di sini, dan tubuh jiwa menyerang Xiao Yan. Tubuh jiwa semacam ini tampaknya agak mirip dengan pelindung istana jiwa asli, tetapi pelindung istana jiwa dilindungi oleh benda-benda hitam, dan tubuh jiwa ini mengelilinginya. Ada kabut putih. Secara umum, tubuh jiwa tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat kecuali keberadaan khusus dengan api aneh seperti Xiang Yao Lao. Tetapi tubuh jiwa yang dikendalikan oleh orang berwajah hantu ini memiliki kekuatan serangan yang kuat. Namun, untuk Xiao Yan, yang memiliki api surgawi, kali ini tubuh jiwanya tidak diragukan lagi adalah ngengat api, dan Xiao Yan menjentikkan tubuh jiwa itu ke dalam api. Tepat setelah Xiao Yan selesai memecahkan masalah, dia menatap Xiao Yan dengan mata muram. Xiao Yan merasa dingin di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Namun, Xiao Yan digantikan oleh kejutan, karena orang ini tidak lain adalah Geping, aliansi pembunuh aliansi hitam yang dicari Xiao Yan. Selama dia terbunuh, tujuan Xiao Yan telah tercapai, dan Xiao Yan juga bisa siap untuk pergi dari sini kapan saja. Tepat ketika Geping hendak melakukannya, seseorang sudah melakukannya terlebih dahulu, dan sebuah tali yang terbuat dari energi dipadatkan untuk mengikat tangan Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, melihat Sun Tong datang. Tidak hanya Geping tidak tahu, bahkan Sue Shen tidak tahu mengapa Sun Tong akan melakukan sesuatu pada Xiao Yan. Mungkinkah Sun Tong juga diatur oleh aliansi hitam seperti Ye Ying, seorang mata-mata di keluarga biru? Namun, jika ini masalahnya, setidaknya Mark tidak akan menunjukkan ekspresi terkejut. Penampilan Mark saat ini jelas tidak berpura-pura, yang berarti bahwa Sun Tong bukan anggota Liga Hitam. Serangan Sun Tong benar-benar cepat. Ketika dia menjebak Xiao Yan, pisau terbang di tangannya sudah terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melirik Geping, dan tiba-tiba api langit muncul dan sepenuhnya menutupi area di mana Xiao Yan dan Sun Tong berada. Dengan air pembunuh roh, tidak ada yang tahu situasi di dalamnya. Namun, pada saat berikutnya, Xiao Yan muncul di luar api. 1, 2. Ada lebih dari 100 Xiao Yan, cukup untuk bersaing dengan pria berwajah bangau dan berwajah hantu. Bagaimana dia bisa melawannya? Banyak Xiao Yan, mungkin menang. Hati-hati, ini palsu, ini hantu. Happing terbangun setelah pingsan sesaat. Dia bertarung melawan Xiao Yan. Ketika avatarnya rusak, Xiao Yan terluka parah. Dibunuh oleh aliansi hitam, Xiao Yan juga akan mati sendiri. Apalagi, jika benar-benar ada 100 Xiao Yan tidak harus melarikan diri di awal. Dengan tim ini, Happing dan kelompoknya dapat sepenuhnya dimusnahkan. Namun, meskipun reaksi Happing cepat, yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah momen kelesuan dan momen ketidakberdayaan. Api yang mengamuk mulai perlahan menghilang, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya, dan tiba-tiba kemarahan yang mengerikan menyembur keluar dari hati Mark. Yang lain, anggota Haimeng yang lain terbunuh dalam pertempuran. Dengan keuntungan seperti itu dalam pertempuran, anggota lain dari Liga Hitam terbunuh dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Pisau terbang tangan kanan Sun Tong menikam seorang pria di kepala, dan pisau terbang tangan kiri menabrak perut pria itu. Kali ini Sun Tong benar-benar penuh kekuatan, jadi pria berbaju hitam itu mati di bawah perhitungan Xiao Yan. Itu seharusnya menjadi beban Xiao Yan. Semua orang termasuk Geping percaya bahwa Xiao Yan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, dan dia pasti akan mengendurkan kewaspadaannya.
Tidak puas dengan ini, dia menggunakan 1000 kaki bayangan, dan maksimal 10 Xiaoyan bisa memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh utama. Namun, 10 klon Xiaoyan ini hanya bisa berubah menjadi 6 paling banyak. Xiaoyan lainnya tidak memiliki kekuatan tempur, dan apa yang bisa mereka berikan kepada Xiaoyan adalah superposisi kekuatan serangan. Avatar semacam ini seperti kilat di wajan, tetapi cepat berlalu. Tetapi Xiaoyan menggunakan kejutan yang dibawa oleh ratusan Xiaoyan kali ini untuk membuat mereka sementara tidak ada, sehingga mereka dapat memulai penggantian. Xiaoyan sebenarnya bertaruh bahwa jika penggantian itu tidak berhasil, maka Xiaoyan sendiri yang harus menanggung pukulan penuh Sun Tong, tetapi Tuhan sepertinya berpihak pada Xiaoyan dan membunuh Geping dengan sempurna. Pembantu yang dicari Xiaoyan adalah sekelompok orang dari keluarga Lan. Xiaoyan membantu Xuantian dan Sun Tong menyingkirkan serangan Lin Yue. Xiaoyan membuat rencana ini setelah mengetahui tentang kekuatan bertarung Mark. Awalnya, Xuantian meminta untuk membunuh salah satu dari 4 orang, tetapi keputusan ada di tangan Xiaoyan, jadi Geping terbunuh, tetapi itu adalah hal yang baik untuk keluarga Lan. Jika orang-orang dari aliansi hitam membunuh Chen Lin, maka membunuh siapapun dari aliansi hitam akan membalas dendam untuk Chen Lin, jadi dia punya rencana di atas. Namun, ini adalah bagaimana rencananya berhasil, dan mentalitas Xiaoyan sedikit bersemangat. Sun Tong melemparkan cincin angkatan laut ke Xiaoyan, melirik Lan Bin, ragu-ragu, dan mengalihkan pandangannya ke pria yang awalnya memegang palu ganda. Pria ini dipotong lengannya karena serangan mendadak Feng Xiao. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat. Sun Tong mengambil kesempatan ini, tetapi Mark tidak memberinya kesempatan lagi untuk membunuh. Api biru tua menyala, dan Mark membanting tinju ke dada Xuantian. Xuantian segera menabrak Sun Tong seperti burung dengan sayap patah. Setelah melakukan ini, Mark langsung berteleportasi ke tempat Sun Tong. Di depannya, dia bahkan tidak memberi Sun Tong kesempatan untuk bereaksi, dan dia menendang dada Sun Tong. Segera, tubuh Sun Tong terbang ke arah ular besar, dan disikat oleh salah satu ekor ular besar di pohon. Mark akhirnya marah. Dia tidak tahan dengan korban seperti ini, dan dia juga tidak tahan. Ye Ying, Liu Kong, Gosmian, kalian bertiga pergi untuk mendukung Ye Guang dan biarkan Bai Feng kembali. He Ping, kamu, Tiger Mian, dan Lion Mian membunuh Xiaoyan, dan biarkan Bai Feng bekerja sama denganku untuk membunuh orang ini. Yang terluka meninggalkan area simulasi inti, perintah Mark. Ular besar ini terlalu menakutkan. Sekarang aliansi hitam dan kelompoknya terluka dan cacat. Mark tidak ingin aliansi hitam menderita korban lagi. Wajah Xiaoyan sedikit berubah. Pada saat ini, kotak itu sudah jatuh ke tangan aliansi hitam setelah pertempuran sengit. Kekuatan tiba-tiba Mark saat ini membuat mereka merasakan tekanan lagi. Pada saat ini, Sun Tong dan Xuantian terluka parah karena mereka menghadapi Lin Yue sebelumnya, dan sekarang mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Di bawah saran Lan Bin, mereka menghancurkan Slip Giok Jiwa bersama dengan Yan Kai dan keluar, dan Sue Shen tak mampu melawan. Pada saat ini, baik Lan Bin dan Ling Yunyan terdiam, hanya Xiao Yan yang tersisa, dan di kejauhan, Bai Feng dan Murong King Feng juga bertarung. Namun, Bai Feng mengendalikan 2 binatang kelas rendah kaisar dan menekan keluarga Murong dan partainya. Meskipun Xiao Yan membunuh Liga Hitam, dia tidak membiarkan Liga Hitam kehilangan aturannya. Di bawah komando Mark dan He Ping, Liga Hitam masih sangat kuat. Melengu, monster ular berkepala banteng itu juga memiliki beberapa luka di tubuhnya saat ini. Pada saat ini, dia juga dalam keadaan sangat marah. Dia dan Mark tidak tahu percikan seperti apa yang akan bertabrakan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.